Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, kita teruskan materi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-11 ya, atau minggu 11, yaitu dengan topik instalasi IoT platform. Nah, mungkin ini langsung aja lihat di job sheet-nya ya. Di sini, nah, sebenarnya IoT platform apa sih? Ya, pada sebelum di dua pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar gimana caranya mengirim data dari klien ke server atau dari ESP8266 ke server. Ya walaupun itu masih secara manual, masih menggunakan konsep ini ya, pemrograman jaringan ya, menggunakan protokol TCP/IP. Nah, tapi kita sudah mencoba menjalankan servernya itu di cloud. Itu adalah prinsip atau landasan dasar ketika kita mau mempelajari IoT platform nantinya. Nah, ya ini nanti kemampuan akhir yang direncanakan. Yang pertama yang jelas nanti rekan-rekan bisa melakukan konfigurasi baik di lokal atau di cloud ya, dalam hal ini AWS tentunya. Kemudian gimana caranya mengamankan dan menambah keamanan pada IoT platform, karena ketika kita install pertama kali itu benar-benar tidak ada keamanannya. Kemudian yang jelas nanti rekan-rekan juga bisa membuat sebuah aplikasi sederhana. Oke. Ya sebenarnya IoT platform itu apa sih? Ya IoT platform itu sekumpulan tool atau perangkat baik itu software atau hardware yang mana itu sangat sangat membantu sekali kita developer untuk membangun sebuah project IoT. Dalam hal ini banyak ya ininya fungsinya, baik itu untuk mengumpulkan, memvisualisasikan dan bahkan sampai dengan menganalisis data dari perangkat IoT kita. Ya tentunya data ini dari sensor-sensor ya, dari sensor-sensor atau dari perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita yang dikirimkan ke server. Nah, sebenarnya contohnya banyak ya IoT platform. Mau nyari yang free atau nyari yang berbayar, itu tergantung kebutuhan Anda. Oke, kalau memang kebutuhannya untuk educational purpose atau untuk pendidikan ya kita nyari yang free atau open source bahkan, tetapi fungsi-fungsi umumnya itu tidak kalah dengan yang berbayar tentunya. Nah, terus nanti kita akan menggunakan apa? Nah, kita nanti akan menggunakan namanya Node-RED ya. Akan Node-RED ini nama platformnya. Ya, oke, dari namanya juga sudah jelas ya. Node-RED. Node itu ya jelas nanti dia basisnya adalah Node.js atau dibangun menggunakan bahasa JavaScript. Tapi jangan khawatir, nanti benar-benar ketika kita menggunakan Node-RED ini, kita benar-benar kalau dari sisi servernya, konfigurasinya itu memang benar-benar programless ya. Programless artinya kita nanti jarang sekali nyentuh programming di dalamnya kalau tidak ada kebutuhan khusus. Tapi nanti kita ya salah satu tujuan dari IoT platform itu memang benar-benar kita difokuskan untuk bisnis prosesnya di dalamnya. Jadi untuk kebutuhan teknisnya nanti dikurangi, harusnya kan tujuan sebuah platform seperti itu sama halnya dengan Node-RED ini. Oke, langsung saja mungkin nanti ketika rekan-rekan mau lebih detail memahami seluk-beluknya Node-RED bisa mengunjungi websitenya langsung di node-red.org. Ya, pada kesempatan praktikum yang pertama kita akan mencoba menginstall Node-RED di AWS. Oke, menggunakan Node-RED di AWS. Nah, sebenarnya tidak harus di AWS ya. Silakan menggunakan cloud yang lain, GCP, bisa menggunakan DigitalOcean gitu.
Ataupun kalau misalkan tidak punya cloud, boleh diinstal di lokal. Baik itu di laptop atau di Raspberry pun nggak masalah itu. Tapi karena kita sudah kita sudah difasilitasi oleh AWS, ya sudah menggunakan AWS saja. Oke, langsung saja kita buat sebuah instance ya dari EC2. Kita login aja, login di sini. Oke, login. Nah, setelah login, teman-teman yang ini tentunya sudah bisa lah, karena sebelumnya kita sudah membuat sebuah EC2 juga. Sama konsepnya, sama-sama aja. Nanti yang ini mungkin tidak akan saya sampaikan secara detail ya, karena rekan-rekan juga sudah pernah membuatnya. Nah, oke, langkahnya sama, login, kemudian masuk ke AWS Console. Masuk ke AWS Console, kemudian silakan dibuat EC2-nya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa nanti ketika kita menjalankan Node-RED, nanti kita butuh port yang akan dibuka, karena nanti HTTP ya, ini basisnya browser Node-RED-nya, jadi nanti kita butuh butuh sebuah protokol HTTP. Oke, nah ini kita sambil nunggu ya, di tempat saya masih loading terkait. Nah, oke, EC2. Ini saya mau nyoba from scratch yang EC2-nya. Ya. Oke, ini saya sudah punya sih, nggak masalah sih. Oke. Ini saya sudah punya, kita buat aja. Oke. Kita buat, udah punya ya. Oke, kemudian ini aja. Ini saya sudah punya running 1. Oke, sekali lagi yang tidak punya akun AWS silakan mencoba di komputer masing-masing, karena komputer masing-masing atau Raspberry atau cloud yang lain, karena Node-RED ini bisa dijalankan di Windows, di yang lain all platform ya, karena dia kan basisnya browser. Basisnya browser, ini nggak masalah, yang penting Node-RED-nya diinstal, npm-nya diinstal. Oke, kita seperti biasa saya akan membuat mesinnya menggunakan Ubuntu. Ini pilih, saya ingin cepet aja, langsung review and launch aja, nggak perlu ini ya, karena konfigurasinya standar ya, karena ini untuk edukasi, jadi nggak terlalu banyak pilihan. Saya akan langsung review and launch. Kemudian, nah ini kita lihat, nah di sini portnya masih satu. Ini portnya masih satu, yaitu hanya SSH aja. Saya mau menambahkan untuk port ini, untuk port Node-RED-nya. Node-RED-nya defaultnya itu jalannya di 1880. Ini defaultnya. Ini kita buat biar dia bisa diakses dari mana-mana. Nah, ini saya kasih keterangan for Node-RED. Oke, ini ya, sekali lagi portnya jangan lupa ya, ini 1880. Ini defaultnya, sebenarnya kita bisa mengubah sih, tapi nggak apa-apa. Nah, oke, kalau sudah, kita tinggal launch aja, review and launch. Kemudian oke, harusnya sih semua sudah lah, ke launch aja. Nah, ini saya sudah punya, yang sudah punya sebelumnya silakan digunakan lagi ya, sebaiknya biar nanti tidak terlalu banyak kipir, karena buatnya pun nanti harus di generate PPK-nya dan segala macamnya ketika menggunakan putih. Oke, ini saya menggunakan yang existing aja, launch instant. Oke, launch instant. Nah, ini kita lihat mana nih, sudah jadi belum. Oke, kita sambil nunggu ininya ya, kita sambil nunggu instance-nya jalan. Nah, ini masih pending, sambil kita nanti menyiapkan. Nah, sekali lagi yang tidak punya AWS itu bisa menggunakan lokal komputer. Di Windows, di Linux, atau platform apapun ya. Yang penting Node-RED-nya diinstal, npm-nya diinstal. Oke, ini coba kita lihat job sheet-nya. Oke, ini baru sampai langkah 4.
langkah 4 ini belum jadi itunya. Ya, mana nih, udah jadi belum? Oke, kalau statusnya sudah running, nah berarti nanti kita akses menggunakan, nah yang DNS ya, jangan sampai lupa, copy aja, udah di copy, kemudian coba diakses. SSH ini kalau SSH, tapi kalau putih ya sama, sebenarnya sudah kita udah diajarkan, kemudian saya ganti ininya, domainnya. Oke, IP-nya 206, terakhirnya bener ya 206. Oke, kemudian masuk kita. Nah, sudah berhasil, ini saya sudah masuk ke ininya, sudah masuk ke instan yang barusan dibuat. Nah, kemudian ngapain? Selanjutnya adalah, nah kita cek nih, karena Node-RED itu butuh Node.js dan npm. Node.js itu adalah ininya ya, framework JavaScript-nya. Kita cek Node ini sudah ada belum? Node version. Nah, ini belum diinstal, Ya, di sana dikatakan not found. Kemudian npm-nya, jelasnya belum juga harusnya sih. Oke, belum. Berarti kita install aja. Di situ sudah apt install Node.js. Ini min-y biar tidak ada promnya nanti. Oke, ini betul loket. Oke, kita butuh update ya. Sudo apt get update. Biar ngupdate repositorinya. Oke. Kemudian baru kita coba install Node.js. Nah, dia nemu ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah selesai. Sekarang coba kalau diketik Node.js version. Nah, versi 10.19. Kalau kita lihat yang terbaru berapa sih? Node.js org. Nah, kalau yang terbaru ini ya 14. Tapi nggak masalah, nggak harus yang terbaru. Ini adalah ini ya yang terbaru. Ini recommend for most users, berarti ini yang banyak digunakan. Ini yang paling baru. Tapi kita nggak masalah sih menggunakan yang versi 10. Kemudian setelah sudah, baru npm-nya. Oke, tadi aku ini tinggal diganti saja npm. npm itu apa? npm itu adalah paket manager. Jadi ketika kita install library yang dibutuhkan Node.js, nanti menggunakan npm. Gitu. Kayak kalau di Android ada namanya Play Store. Kalau di Windows ada Windows Store apa ya. Gitu. Ini agak lama, agak banyak soalnya yang di download. Tapi kalau di ini cepat. Ya ini koneksinya karena koneksinya menggunakan koneksinya AWS. Nah, Node.js sudah sama. Nah, ini seperti ini sih kalau ingin lihat npm js.com. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini yang versi ininya ya. Nah, versi webnya. Oke. Udah belum? Oh, kok sudah. Nah, coba kalau kita cek npm-nya. Kita cek npm-nya sudah versi berapa. Nah, npm-nya versi 6. Nah, dari sini sudah selesai. Node.js sudah, npm sudah. Kemudian kita coba install ini ya.
Kita coba install Node-RED-nya. Caranya seperti ini. Sudo npm install -g. Copy aja ini biar ini. Di copy, kemudian paste di sini. Paste. Oke. Nah, kan ini ya, sudo npm. Nah, npm untuk install library Node.js, yaitu Node-RED. Yang merah-merah ini nggak masalah, dia hanya deprecated, bukan error. Oke, Node-RED-nya sudah versinya 1.31. Oke nih, kemudian jalankannya gimana? Ya ketik aja node-red. Oke, kita ketik aja node-red. Nah, sudah jalan ini. Ini sudah jalan. Nah, dia juga menggunakan sudah jalan di sini ya, localhost ini. Tapi ini bisa diakses dari publik. Kita lihat tadi berapa IP-nya. Tadi IP-nya ada di sini ya. Copy lagi. Kemudian paste portnya itu 1880. Oke, 1880. Nah, ini kira-kira tampilannya Node-RED. Itu ya, ini tampilannya Node-RED. Nah, ini tampilannya seperti ini kira-kira. Baik, sudah ya, kita sudah bisa ini. Nah, kemudian praktikum pertama sudah selesai. Sampai sini rekan-rekan sudah selesai menginstal Node-RED di AWS. Nah, selanjutnya, nah ini kan bahaya ini. Ini bisa diakses dari publik, port tertentu langsung bisa. Nah, kemudian kita akan coba menambahkan user di Node-RED kita. Caranya itu kita lihat jobs-nya. Nah, konfigurasinya itu ada di file setting.js, di mana setting.js ini ada di folder instalasi ya, ada di folder instalasi. Oke, oke kita lihat, ini ada di folder instalasi. Nah ini, oke saya buat ini aja, buat dua layar. Yang ini biar tetap jalan ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, kemudian kita login lagi. Di putih juga bisa ya, duplicate session seperti itu. Jadi nanti ada lebih dari satu session. Nah, kalau kita ini ada directory home Ubuntu, kalau kita di ls min al, lh aja, lh. Sorry. Nah, berarti di sini, nah ini kan kita lihat ada Node-RED ya. Ini adalah folder instalasinya. Kemudian tadi di mana ininya file konfigurasinya? Konfigurasi itu ada di ls, sorry, nggak pakai slash, Node-RED, kemudian setting.js. Nah, ada di sini. Berarti kita harus ngubah di sini ya. Oke, yang di sini kita stop dulu. Stop dulu, kemudian langkahnya gimana? Langkahnya itu nanti oke, nambahkan ini ya, property admin out. Admin out ini nanti dibuka. Kalau yang sebelumnya masih ini terkomen. Kita lihat nano Node-RED setting. Kalau menggunakan SFTP langsung bisa di open ya. Di double klik nanti open. Kalau menggunakan terminal juga bisa. Pakai nano atau pakai Vim. Kita cari admin out. Admin out. Nah, ini nih. Ini sebenarnya sudah ada, tetapi ini ya. Oke. Nah, ini dibuka. Ini dibuka. Ini dibuka. Ini juga. Ini juga.
ini juga, ini juga, ini dibuka semua. Nah, yang sekarang kita nanti buat dua ya. Nah, kemudian passwordnya gimana? Passwordnya dia menggunakan bcrypt satu arah. Nah, untuk buat passwordnya itu menggunakan perintah node-RED admin hash pw. Kita lihat oc node-RED apa tadi? Node-RED admin hash pw. Jadi untuk buat password masukkan. Nah, passwordnya diketik. Misalkan saya buat admin. Nah, ini di copy ke ini ya. Ini saya copy aja. Oke, ini saya copy, kemudian di sini. Ini saya hapus aja ini. Kemudian kita paste. Oke, sudah. Ini sudah ya. Kemudian kita mau mencoba mendaftarkan user lagi. Biar nanti langsung ada 2 user. Kita coba tambahkan di sini kayak gini. Nah, informasinya sama ya, informasinya sama. Ini copy paste aja dari sini ya, coba bisa nggak? Copy kemudian paste. Nah, misalkan ya. Oke, nah tapi permisinya kita buat di sini itu read. Nah, passwordnya ini terserah ya ini ya. Username-nya saya ini aja. Nah, ini kalau ini passwordnya masih admin, kita ganti yang lain aja. Oke. Nah, ini saya buat password lagi. 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4. Bisa nggak sih? Oke, sudah ya. Passwordnya sudah. Kemudian kita simpan ini. Ctrl O, Ctrl X. Oke, kemudian coba loh. Oke, node red. Oke, nah kalau sebelumnya nggak ada ini ya, sekarang sudah ada apa? Ini sudah ada informasi. Harusnya sekarang kita lihat ya, kita coba di mana node-nya. Nah, ini kita di refresh. Nah, sekarang disuruh login. Kita login misalkan admin. Kok lama? Admin loginnya. Coba ini. Kok lama kenapa? Oh.
Nah ini nggak tahu ini kenapa kok ada error, nggak bisa ya. Coba kita ini Ctrl C dulu, kemudian ini lagi, moderate lagi. WebSocket is not open. Coba ini di refresh ya, di refresh. Loh, di sini sudah bisa nih. Admin aneh. Misalkan kita logout, nanti lihat user satu lagi. Noren 1234. Oke. Nah, ini juga. Nah, ini berarti bisa ya. Sudah bisa. Sudah bisa login. Nah, sekarang coba kita ini usernya juga sudah beda ya. Nah, itu kira-kira seperti itu untuk ininya, untuk gimana caranya menambahkan keamanan. Kemudian ngapain lagi nih yang ketiga? Oke, ini juga bisa menggunakan ini ya, command node min e console juga bisa. Tapi butuh library bcrypt.js. Nah, kalau untuk butuh library ya sama, dia harus install melalui npm. Oke, sudah. Nah, ini kita akan mencoba ini ya, kita akan mencoba membuat sebuah flow sederhana. Kita akan membuat flow sederhana. Ini kita bisa, nggak apa-apa ya menggunakan user yang read aja nggak apa-apa. Oke, tampilannya seperti ini untuk membuat sebuah flow atau rangkaian atau rancangan sebuah IoT. Nah, ini yang di sebelah kiri ini adalah namanya palet node. Ada yang common, ada yang function, ada yang network, ada yang sequence, parser, storage gitu-gitu. Ya kalau parser berarti untuk parsing data, sequence itu untuk manipulasi ya. Kemudian yang network berarti ini nanti kaitannya dengan pengiriman data. Function ya fungsi ya. Switch function dia membuat fungsi. Fungsi ini maksudnya fungsi JavaScript yang nanti bisa kita buat fungsi dengan tujuan tertentu, tapi basisnya adalah JavaScript. Switch itu seperti kondisional, if else else if, seperti itu menggunakan switch. Jadi nanti ketika ini ngapain menggunakan switch. Change itu untuk mengubah tipe data, mengubah properti, juga bisa menggunakan switch. Oke. Kemudian di sini ada inject, debug, complete yang di common ya. Inject berarti dia seperti tombol fungsinya. Misalkan untuk memulai flow di inject gitu. Nah, inject berarti bisa juga dia melewatkan sebuah nilai. Debug di sini untuk menampilkan nanti berarti menampilkan data di sebelah kanan ini. Nah, ini itu sih komen ya, komentar untuk membuat sebuah tulisan. Nah, ini yang debug ya. Kalau misalkan nanti dijalankan, nanti bisa keluar di sini. Oke, sekali lagi ini adalah dasar menggunakan Node.js. Node-RED. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membuat dashboardnya. Tapi kita belajar dulu penggunaan yang fundamental. Kemudian kita lihat job sheet-nya ngapain. Oke, inject timestamp, kemudian dibuat make request. Kemudian nah ceritanya ini di praktikum ini kita akan membuat sebuah request ke HTTP ya, HTTP request. Kemudian nanti kita lihat datanya. Datanya ditampilkan di Node-RED. Oke, kita lihat caranya sangat mudah sekali ya, seperti kita main-main. Dari sini diklik aja, di drag. Nah, ini namanya node, namanya inject, node inject. Ini adalah flow ini adalah ya semacam workspace lah, tempat kanvas kita atau kerja kita. Kemudian ini sudah, kemudian kita bisa double klik, kita ubah namanya misalkan
Misalkan ini make request. Ini dihilangkan nggak apa-apa ya. Ini karena apa ya, nanti tinggal dibutuhkan atau enggak. Kalau misalkan nanti butuh nilai yang dilewatkan, maka maka perlu diisi. Nah, di sini basisnya ini adalah dia messaging ya. Messaging basisnya JSON. Message ini adalah nanti message ini isinya sebuah objek yang bisa ditangkap di node selanjutnya. Itu. Nah, di mana dia juga punya atribut, bisa pilot, bisa topik seperti itu. Tapi seringnya sih pilot ya. Nanti cek aja dokumentasinya di ini di apa? Di noderet.org. Ini kita hapus aja karena kita nggak butuh ini ya. Kita nggak butuh ini. Oke, sudah. Ini apa? Ini hanya simbol. Ini keterangan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini juga bisa di ini ya, bisa di berulang-ulang intervalnya berapa atau spesifik ya. Tapi kali ini kita nanti manual aja, nggak perlu di ini ya. Dan kalau sudah, kemudian apalagi yang perlu ditambahkan? Sudah. Oke, yang ini dihapus boleh atau enggak, ini opsional sih. Kemudian oke, tambahkan ini di HTTP request. Ini copy, kita copy. Coba sih kalau di paste di browser isinya apa. Kita lihat ya isinya apa. Wow, isinya seperti ini ya. Kalau kepingin lebih ini di sini. JSON lint. Nah, di sini buat ini, buat mengetahui ininya. Tapi kalau banyak seperti ini ya, soalnya banyak sekali nih. Ini aja masih loading. Kita ambil sebagian kecil aja ya. Kita ambil sebagian, misalkan dari title ke title. Oke, gini aja, gini. Kita hanya ambil kecil aja, kecil sebagian. Oke, kita copy. Kemudian kita validate. Nah, kira-kira seperti ini isinya. Ada title year, casting itu ininya apa, tokohnya, aktornya atau aktrisnya, genre itu ya jenisnya, dia jenis film apa. Nah, sudah, kemudian kita balik lagi ke ini ya, kita balik lagi ke Node-RED, tambahkan apa tadi, di kategori network HTTP request. Oke, HTTP request seperti ini biar agak ke tengah, kita seret. Nah, double klik, kemudian nah URL-nya kita tambahkan yang tadi, metodenya get ya, karena kan ada banyak HTTP, ada get, post, put, delete, tapi kita get aja. Ini kalau ada security-nya, ada autentifikasinya, returnnya ini aja string, kemudian name-nya kalau di modul apa? Kalau di modul name-nya adalah movie request. Kita ganti aja. Movie request. Movie request. Terus dan ya. Nggak ada yang aneh-aneh kan ya. Dan nah, kalau sudah, apalagi nih yang dilakukan. Nah, kemudian dihubungkan biar connect request dan node inject dan HTTP requestnya kita perlu dihubungkan antar node. Oke. Nah, cara menghubungkannya gimana? Klik aja ini ya. Ini kemudian di drag, mudah sekali. Oke, sudah sampai sini. Kemudian selanjutnya oke. Nah, kemudian tambahkan node debug tadi yang atas ya. Debug ini untuk menampilkan message tadi ke dalam sebuah ini window. Oke, sama klik seret. Nah, ini kita ganti namanya apa kalau di job sheet? Oh, message. Kita ganti namanya message. Sudah. Dan nah,
Sampai sini sih sudah selesai ya. Ada lagi nggak? Oke, sudah. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir kita coba deploy. Jangan lupa kalau misalnya kita sudah membuat ini seperti ini, tinggal kita deploy. Nah, caranya ini, tinggal di deploy, klik. Yo mas, oh loh, ini kok emang belum login ya? Waduh, ini harus login dulu. Waduh, ngulangi nggak ini? Aduh, oke oke oke, nggak apa-apa nggak apa-apa. Masih kesimpan nggak ya? Waduh, hilang. Oh ini masih coba sih bisa nggak ini kok? Saya nyoba apakah oke coba deploy. Oke, mungkin ini usernya ya. Nah, nanti itu kenapa dicari tahu ya, kenapa ya? Kita pakai ini coba. Close. Oke, masih loading. Oke, tadi ada inject, kemudian ada HTTP request, kemudian satu lagi ada debug. Seperti ini, ada 3. Oke, ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini diganti hapus aja ini. Name-nya make request. Dan ini kita ganti namanya movie request. Movie request, kemudian alamatnya ada di sini. Ini sama, oke. Dan kemudian ini kita ganti message. Dan ya. Oke, insya Allah sih sudah sih ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Deploy. Nah, ini sudah successful deployed. Kemudian kita coba jalankan. Ini kita ke debug message ya, biar kelihatan. Nah, untuk jalankannya gimana ini? Tinggal diklik aja ini. Diklik, klik. Nah, ini request. Nah, kira-kira seperti ini. Ini datanya sama nih. Datanya ini sebenarnya banyak ya, ini titik-titik ini masih banyak. Kalau misalkan kita ganti ininya, ini jangan ini ya, tapi objek. Kita lihat. Harusnya beda. Oke. Make request. Oh, masih ya. Oh, yang di sini ya. Sebentar. Oh, kalau oh, sorry. Tadi apa tadi? Wajah. Kok jadi kok string itu, kalau dilihat kan datanya string ini. Oh ini ya. Ini sudah JSON object. Ini kalau ini apa isinya? Oke, kita iseng-iseng aja. Oh, oke, tadi belum di deploy. Sorry. Ini ini. Jangan lupa setelah ada perubahan harus di deploy. Nah, deploy, kemudian kita coba sekarang inject. Nah, request ya, request. Nah, oke, ini bentuknya sudah objek nih. Tuh. Objeknya objek JSON. Nah, oke nih, kira-kira sih seperti ini ya. Nah, ini ada sekian, ada banyak ininya. Ya, apa? Oke, di praktikum yang ketiga sudah selesai ya. Nanti kira-kira silakan di ini dijawab pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya
Kalau yang sebelumnya ini kan banyak sekali ya yang tampil tampil seperti ini banyak. Ini tidak ada filternya. Nah, nanti rekan-rekan disuruh memfilter yang mana tahunnya itu yang lebih dari 2000 nanti ditampilkan. Itu untuk pertanyaannya. Nah, kemudian tugasnya adalah membuat sebuah percabangan ya sebenarnya ya. Di situ ada 3 node inject yang ketika diklik yang satu ini dingin, di mana range-nya itu yang dilewatkan ada nilainya 5, kemudian yang kedua kemudian diinjek nilainya dilewatkan 25 maka dia akan muncul normal. Sedangkan yang panas itu ketika nilai dilewatkan 50 diklik nanti akan muncul panas. Ya, mungkin itu aja ya terkait dengan job sheet kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat terus. Dadah.